terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja BPK dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Kasmuyanto, mahasiswa BPK dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 dari Universitas 11 Maret dengan NIM X902-208-3066. Saya juga seorang guru informatika dari SMP Negeri 1 Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, Selasa 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi menggunakan fungsi formula pengolah angka untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2. Untuk lebih jelasnya, berikut video yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran ke depannya demi perbaikan pembelajaran pada siswa-siswi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelasnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Oke, untuk memulai pagi ini kita berdoa dulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Silakan. Sebelum Bapak memulai pembelajaran kali ini, kita absen dulu. Barangkali ada di antara kalian atau teman kalian yang hari ini tidak masuk, entah itu sakit ataupun tidak masuk karena kepentingan lainnya. Bapak absen dulu. Adelia. Oke, Amira Karim. Naranesha. Oke, mulai pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya Bapak memeriksa kesiapan kalian. Minta tolong kalian untuk berdiri semua, diperiksa kerapiannya agar pembelajaran bisa berjalan secara maksimal. Diperiksa, silakan. Sudah ya. Oke, ketika kalian memasuki lab komputer, bahwasanya ada peraturan-peraturan dalam penggunaan tata tertib penggunaan lab komputer. Yang pertama, kalian untuk masuk ke dalam lab, kalian harus melepas sepatu. Terus yang kedua, ketika kalian di dalam lab komputer, itu kalian dilarang untuk lari-lari, karena di dalam lab komputer itu banyak kabel-kabel, takutnya kalian nyangkut, akhirnya terjadi kecelakaan di dalam lab komputer. Terus yang selanjutnya, ketika kalian di dalam lab komputer juga kalian dilarang berisik ataupun mengganggu teman yang lain, karena ketika praktek itu kita butuh konsentrasi agar hasilnya maksimal. Oke, seperti yang Bapak sudah lakukan kemarin di WA Group, bahwasannya kalian sudah Bapak kirimi video pembelajaran tentang formula menggunakan formula pada pengolah angka. Sudah dibuka apa belum? Sudah. Sudah. Berarti yang sudah kalian untuk mengisi absensi di Google Form, gitu ya. Silakan diisi untuk mengisi absensi di Google Form. Yang mana di Indonesia itu negaranya itu aman, gitu kan ya? Aman, tentram dan sentosa. Beda dibandingkan dengan negara-negara lain. Maka perlu sekali kita berucap syukur alhamdulillah kita tinggal di Indonesia. Coba. Oke. Perlu Bapak ingatkan kembali bahwasannya
yang kalian juga ketahui, untuk saat ini itu kan musim-musim penghujan gitu ya. Maka alangkah baiknya kalian agar biar tetap sehat perlu menjaga kesehatan. Biar tetap sehat, karena biasanya kalau musim penghujan itu banyak orang yang sakit. Untuk tanya jawabnya, Bapak tanya nih, bagaimana cara untuk menghitung gaji karyawan? Dengan menggunakan perhitungan formula SUM, IF, MIN, dan MAS. Oke, bener apa enggak? Oke, kita tepuk tangan bersama. Oke, bagaimana dengan kalian? Masih semangat? Oke, kita breathing dulu ya, biar kalian enggak terlalu jenuh. Silakan berdiri. Ice breaking dulu, berdiri. Sebelumnya kita kan kemarin materinya tentang menghitung jumlah karyawan gitu ya. Pertanyaannya Bapak, bagaimana cara menghitung total gaji karyawan, yaitu dengan apa? Dengan menggunakan SUM. Oke. Terus selanjutnya bahwasannya untuk menghitung sebuah penjumlahan pada rumus Excel itu sama seperti pada waktu ketika kita menghitung, kita belanja di sebuah toko gitu ya. Toko kan misalkan kita beli apa? Misalkan kita beli es krim, misalkan kita belanja beli es krim, terus beli mainan gitu kan ya, seperti Indomaret atau Alfamart itu sama pada dasarnya sama seperti ini, menghitung jumlah total. Gitu ya. Oke. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian pada pembelajaran di menggunakan rumus pada Microsoft Excel. Gitu ya. Oke. Untuk melakukan pretest maka kalian silakan buka Google Drive-nya di aplikasi WA Group yang sudah Bapak share.
kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Yang perlu kalian ketahui, pertama kita akan membahas tentang KD-nya dulu, KD dan KI. KD-nya yang pertama 3.5 yaitu menggunakan fungsi formula perangkat lunak mengolah angka. Untuk IPK-nya 3.5.1 menggunakan fungsi formula pada perangkat lunak mengolah angka. IPK yang kedua 3.5.2 yaitu menganalisis fungsi formula pada perangkat lunak mengolah angka. Terus untuk KD yang kedua 4.5 yaitu membuat dokumen spreadsheet mengandung data rumus. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama melalui eksplorasi dan diskusi dengan media PowerPoint, peserta didik mampu menggunakan fungsi formula pada perangkat lunak mengolah angka dengan disiplin dan sikap tertib. Terus yang kedua melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis fungsi formula pada perangkat lunak mengolah angka. Sebelumnya kita kan kemarin materinya tentang menghitung jumlah karyawan gitu ya. Pertanyaannya Bapak, bagaimana cara menghitung total gaji karyawan? Alasannya untuk menghitung sebuah penjumlahan pada rumus Excel itu sama seperti pada waktu ketika kita menghitung kita belanja di sebuah toko gitu ya. Toko kan misalkan kita beli apa? Misalkan kita beli es krim, misalkan kita belanja beli es krim, terus beli mainan gitu kan ya, seperti Indomaret atau Alfamart itu sama pada dasarnya sama seperti ini, menghitung jumlah total gitu ya. Oke, selanjutnya kalian memperhatikan mengamati video dari materi menggunakan rumus pengolah angka pada Microsoft Excel. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus atau fungsi sum, average, max, min, dan count di Microsoft Excel. Oke, kita mulai saja. Di sini sudah saya siapkan beberapa nilai. Kita akan coba nanti untuk menghitung bagaimana hasil dari fungsi sum, bagaimana hasil dari fungsi average, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari rumus yang pertama, yaitu sum. Sum digunakan untuk menjumlahkan deretan data yang ada. Contoh ya, kita akan menjumlahkan dari nilai 1 sampai nilai 5. Maka cara penulisannya adalah sama dengan, kemudian sum, ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil ya, kemudian kurung buka. Nah, cara penulisan yang standar dari fungsi sum adalah sum sama dengan sum kurung buka, lalu diikuti oleh angka-angka yang kita akan jumlahkan. Dan setiap angka yang kita jumlahkan dipisahkan oleh, ini panduannya kita lihat ada titik koma ya. Jadi pemisahnya adalah titik koma. Tapi pada komputer tertentu yang menggunakan regional setting bahasa Inggris, ini pemisahnya biasanya menggunakan koma. Jadi teman-teman harus lihat dulu apakah pemisahnya koma atau titik koma. Oke, kita lanjutkan. Untuk menjumlahkan nilai B2 sampai F2, kita bisa lakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara yang standar seperti ini ya. B2 titik koma C2. Ini bisa diklik, bisa diketikkan ya. Titik komanya diketikkan, kemudian D2 nya kita klik, titik koma, kemudian klik E2, titik koma. Nah, kalau kita klik F2 tidak memungkinkan, jadi kita harus ketikkan kurung tutup, lalu enter. Hasilnya adalah ini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, karena angka yang kita jumlahkan ini berada dalam satu baris, satu deret, tidak terhalang gitu ya, jadi B2 sampai F2 tidak ada celah kosong, maka kita bisa menggunakan rank di sini ya. Kalau tadi kan B2 titik koma C2 titik koma D2 itu terlalu panjang. Bisa juga kita gunakan rank. Jadi setelah kita ketikkan kurung buka, maka bisa kita lanjutkan dengan blok dari B2 sampai F2. Maka nanti hasilnya di B2 titik 2 F2. Artinya B2 sampai F2. Kurung tutup, enter. Sama kan hasilnya. Nah, untuk baris yang ada di bawahnya kita bisa lakukan copy rumus. Cara mengcopy rumus adalah tempatkan kursor di sel
yang sudah kita beri rumus, lalu arahkan kursor yang putih ini ke sudut kanan bawah sel yang sudah diberi rumus sampai berubah menjadi plus warna hitam. Tadi kan putih seperti ini, sekarang jadi warna hitam, lalu drag ke bawah. Maka nanti rumus akan tercopy dan angkanya pun akan keluar. Oke, seperti itu untuk penggunaan fungsi sum. Nah, kemudian ada tambahan ya. Oke, yang seperti yang kalian ketahui bahwasanya model pembelajaran ini nanti menggunakan model pembelajaran tutor sebaya. Nanti ada salah satu di antara kalian, satu atau dua di antara kalian, yaitu untuk mengajari teman yang lain. Itu kan ya, mengajari teman yang lain sehingga masing-masing kelompok itu bisa dan nanti bisa maju untuk presentasi, gitu ya. Sekarang kalian berdiri dan menuju kelompoknya masing-masing. Silakan. Selanjutnya Bapak nanti akan membagikan LKPD, lembar kerja, untuk kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, gitu ya. Didiskusikan masing-masing kelompok. Nanti barangkali ada yang tanya kurang paham ataupun kurang jelas, silakan ditanyakan ke Bapak. Ini LKPD-nya silakan kalian perhatikan untuk ditulis, diketik. Setelah kalian melakukan diskusi, barangkali di antara kalian ada yang menanyakan, dan nanti kita akan menggunakan teknik tutor sebaya. Masing-masing dari kalian itu ada beberapa yang mungkin sudah paham, bisa, sehingga teman kalian itu nanti akan membantu kelompok lain dalam diskusi. Silakan yang mau bertanya, silakan. Siapa? Saya, Pak. Oke. Bagaimana cara menggunakan rumus sum? Oke, bagaimana cara menggunakan rumus sum? Siapa yang mau menjawab ini, membantu kelompok yang lain? Oke, silakan Mbak, dibantu temennya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara menghitung menggunakan rumus sum? Oke, setelah kita melakukan praktek dan mengamati video pembelajaran, serta kita sudah melakukan diskusi praktek dari masing-masing kelompok, maka tiba saatnya kalian melaksanakan presentasi untuk ditampilkan kepada kami semua. Kelompok 1 silakan untuk maju presentasi ke depan. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1.
Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Barangkali ada yang menanyakan. Oke, setelah kalian melakukan diskusi, barangkali di antara kalian ada yang mau tanyakan, dan nanti kita akan menggunakan teknik tutor sebaya. Masing-masing dari kalian itu ada beberapa yang mungkin sudah paham, bisa sehingga teman kalian itu nanti akan membantu kelompok lain dalam diskusi. Silakan yang mau bertanya, silakan. Siapa? Saya, Pak. Oke. Bagaimana cara menggunakan rumus SAM? Oke, bagaimana cara menggunakan rumus SAM? Siapa yang mau menjawab ini, membantu kelompok yang lain? Oke, silakan Mbak, dibantu temennya. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana cara menghitung menggunakan rumus dari Bapak, bahwasanya untuk menjumlahkan data kita menggunakan rumus SAM, dan untuk menghitung nilai rata-rata kita menggunakan rumus average, dan untuk menghitung jumlah nilai terbesar kita menggunakan rumus max, dan untuk menghitung nilai terendah kita menggunakan min. Itu ya. Nah, oke, untuk langkah selanjutnya setelah kalian melaksanakan pembelajaran, yaitu diskusi kelompok, menganalisis video, mengerti video, kemudian kalian juga sudah maju presentasi, maka tiba saatnya kalian melaksanakan post test. Post test ini nanti kalian kerjakan masing-masing secara disiplin dan tertib. Disiplin itu artinya kalian nanti dikerjakan secara pribadi. Oke, untuk melaksanakan post test, silakan masing-masing dari kalian untuk mengerjakannya. Bisa kalian lihat kenapa? Karena untuk hasil post test sendiri kita menggunakan Google Form. Jadi secara benar maka hasilnya itu seperti ini. Ini hasil dari kalian mengerjakan. Untuk KKM-nya itu 75. Hasil dari kalian ulangan, jadi ada yang remedi gitu ya. Karena yang remedi itu siap-siap untuk mengerjakan ulangan remedinya. Perangkatnya masing-masing. Oke, bagi nama-nama tersebut silakan untuk menyiapkan remedinya di perangkat masing-masing.
dari hasil penelitian ini, maka ada beberapa peningkatan sebelum kalian dilakukan pretest. Oke, sebelum menutup pembelajaran akhir ini, kesimpulan dari Bapak bahwasanya untuk menjumlahkan data kita menggunakan rumus SUM, dan untuk menghitung nilai rata-rata kita menggunakan rumus average, dan untuk menghitung jumlah nilai terbesar kita menggunakan rumus max, dan untuk menghitung nilai terendah kita menggunakan min. Itu ya. Setelah kita melaksanakan kegiatan dari ini, kita sudah selesai ya pembelajaran untuk menggunakan rumus pengulangan. Maka untuk kegiatan besok itu Bapak sampaikan kita masih tetap menggunakan rumus pengulangan dengan model pembelajaran yang berbeda serta tabel yang berbeda. Kita nanti minggu depan akan menggunakan tabel daftar nilai siswa kelas 7 untuk dianalisis dan dibuat tabelnya sehingga menjadi materi tambahan kalian. Setelah dilaksanakan praktek hari ini tentang upah kerja kotor, upah kerja lembur, total upah, pajak dan seterusnya, maka perlu kalian merefleksi diri tentang hasil kerja kalian, gitu ya. Siapa yang mau merefleksi diri tentang hasil kerjanya? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Rahma mengemukakan refleksinya tentang hasil kelompok Setelah kamu. melakukan praktek materi pengolahan angka, maka saya 1. Mengerti fungsi dari sum, average, min, dan max. 2. Saya mampu membedakan fungsi dari masing-masing rumus. Yang ketiga, ketika memasukkan rumus. Oke, untuk sebelum menutup pertemuan kali ini, pertemuan kali ini, maka kita perlu refleksi bareng-bareng pemahaman kita tentang materi yang sudah Bapak ajarkan. Jumlah total karyawan kita menggunakan terus kemudian terus selanjutnya untuk menghitung gaji karyawan gaji karyawan menggunakan rumus min. Selanjutnya untuk menghitung gaji tertinggi gaji karyawan menggunakan rumus max. Oke. Sekarang setelah kita refleksi pemahaman kita sama, diharapkan nanti ketika pembelajaran seperti ini kalian sudah paham gitu ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kali. Oke, silakan Rahma mengungkapkan hasil refleksinya setelah kamu melaksanakan praktek bersama kelompok kamu. Setelah melakukan praktek materi pengolahan angka, maka saya 1. Mengerti Tadi kilasan dari hasil refleksi dari Rahma. Kita kasih aplaus. Oke, setelah dilaksanakan praktek dan kalian juga sudah memberikan refleksi, maka refleksi dari Bapak kesimpulannya bahwasanya kalian itu setelah dilaksanakan praktek, maka kalian sudah mengerti tentang pengolahan angka menggunakan rumus-rumus yang ada pada di Microsoft Excel, khususnya untuk min, khususnya untuk rumus sum, min, average, dan max. Oke, setelah kalian melaksanakan praktek dan Bapak sudah mengamati hasil dari praktek kalian, dan kalian juga sudah, perwakilan dari kalian juga sudah melaksanakan refleksi hasil dari kerja kelompoknya, maka Bapak bisa menyimpulkan, merefleksikan bahwasanya kalian sudah bisa dan paham tentang rumus sum, average, min, dan max. Terus yang kedua, ketika dalam praktek, ketika ini maka ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Doa mulai. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.